Salam cerdas, Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini akan membacakan satu berita terkait penarikan utang pemerintah oleh pemerintah Indonesia selama 4 bulan berjalan ini. Saya ambilkan dari Bloomberg Technos ya, yang ditulis pada tanggal 24 Mei 2025 jam 12.10 siang tadi. Nah, judulnya RI tarik utang 279 triliun per April. Nah, 45% dari target APBN. Jadi judul ini maksudnya ya utang yang ditarik 279 triliun sampai dengan, kalau per April artinya 30 April ya. Lalu 45% dari target APBN, berarti target APBN keseluruhan itu adalah masih 776 kalau saya tidak salah, nanti kita baca. Nah, ditulis Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan realisasi pembiayaan untuk anggaran pendapatan dan belanja negara adalah 279,2 triliun per 20 April 2025. Nah, angka ini meningkat 29,2 triliun dibandingkan 250 triliun hingga Maret 2025. Itu beritanya ya. Jadi 279,2 triliun per 30 April pembiayaan untuk APBN yang sedang berjalan. Nah, angka ini bertambah 29,2 triliun dibandingkan 31 Maret kemarin yang masih 250 triliun. Nih, tulis lebih lanjut, realisasi itu juga mencakup 45,3% dari target. Nah, tadi targetnya setahun 616,2 triliun pada APBN 2025. Thomas menyatakan artinya pembiayaan kita on track dan mencatat kinerja baik. Nah, ini kan sudah klaim dari Wakil Menteri Keuangan. Ya, jumlah itu oke-oke aja karena rencananya sampai 616,2 triliun. Thomas mengatakan pemenuhan pembiayaan dilakukan dengan 2 langkah mitigasi resiko. Tapi sebelumnya supaya tidak misleading ya, saya kira baca ini, saya tidak tahu jurnalis ini sepenuhnya mengetahui atau kita dengan membaca berita ini jadi misleading. Ini sebetulnya adalah pembiayaan anggaran. Jadi 279,2 triliun itu pembiayaan anggaran. Di antara pembiayaan anggaran itu ada pembiayaan utang. Tidak selalu sama. Dan biasanya tidak selalu lebih kecil atau lebih besar. Itu dulu yang kita pahami ya. Nah, jadi pendapatan dibandingkan dengan belanja, lalu ada pembiayaan. Nah, kalau setahun dia bisa dilihat, tapi kalau setiap 3-4 bulan itu, setiap bulan itu tidak selalu match dengan selisih yang sama ya terhadap defisit. Nah, karena sampai April itu surplus sebenarnya, ya kan? Pemberitanya adalah pendapatan sampai dengan 30 April sudah mulai melampaui belanja selama 4 bulan meskipun tipis. Nah, sebetulnya kan kalau lebih kan surplus kan tidak perlu ditutupi dengan biaya, tetapi ternyata tetap dilakukan pembiayaan. Pembiayaan ini utamanya adalah menarik utang, tapi selain itu ada. Kita silahkan lihat di kanal ini. Nah, tapi jadi di sini sebenarnya harus ada keterangan lebih rinci, harus ada istilah pembiayaan utang. Tidak bisa pakai pembiayaan anggaran untuk judul tarik utang. Gitu. Tapi anggap, karena biasanya kalau 4 bulan sih tidak banyak selisih ya, anggap aja ini dulu seperti itu. Dan 616,2 triliun itu adalah target defisit. Target defisit yang dilakukan pembiayaan anggaran. Tapi ngutangnya nggak 616 rencananya, tetapi 776 triliun. Mengapa? Karena selain dari defisit, pemerintah juga melakukan pengeluaran pembiayaan. Misalnya penyertaan modal negara kepada BUMN, kemudian beberapa kegiatan pembiayaan lainnya yang bersifat pengeluaran. Nah, dengan pengeluaran tapi tidak termasuk belanja, pengeluaran yang tidak termasuk belanja yang disebut pembiayaan itu bisa investasi, bisa memberi pinjaman. Investasi tidak hanya kepada BUMN ya, bisa kepada badan lainnya dan seterusnya. Nah, ini artinya bukan 45%, memang kalau dari sisi itu utang ya. Jadi ini dulu yang perlu sayang saya belum sempat melihat tadi pembiayaan utangnya berapa.
Nah, kita baca berita soalnya ini, nanti ada assessment. Nah, saya lanjutkan. Tadi yang disebut Pak Thomas tadi, alasannya pertama pengadaan pembiayaan utang secara prudent. Jadi menurut Pak Wakil Menkyu ini, pembiayaan utang, nah berarti kan ini penarikan utang ya, pembiayaan utang ini penarikan utang, itu prudent, fleksibel, oportunistik dan terukur, mencakup aspek waktu, besaran instrumen, dan mencampurkan mata uang currency mix. Jadi maksudnya diakui oleh Wakil Menteri Keuangan, mereka memanage soal utang ini dengan sangat hati-hati gitu, memperhitungkan suku bunga, memperhitungkan waktu, menghitungkan instrumen yang dipakai, misalnya pakai loan kah, pakai SBN, SBN-nya ada yang SPN itu berarti kurang dari setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun dan seterusnya, ada juga yang retail, kira-kira begitu. Ini kita diberitahu oleh Wakil Menteri Keuangan, tidak usah khawatir lah. Pemerintah hati-hati untuk itu. Nah, kedua kata Pak Wamenkyu ini pelaksanaan pre-funding dan cash buffer yang memadai dan manajemen aktif kas dan utang. Nah ini tadi sebetulnya dari sisi kebutuhan pendapatan yang sedikit melampaui belanja kan nggak perlu ngutang. Tetapi di sini front loading namanya, ngutang duluan untuk bulan-bulan berikutnya karena toh target terakhirnya tetap defisit. Itu namanya front loading, ngutang duluan lah gitu bahasa populernya. Nah, cash buffer artinya pemerintah memerlukan ada cadangan kas. Nah, ini menurut saya sudah mulai ada bersifat pengakuan, kemarin-kemarin kurang diakui ini. Front loading selalu dianggap soal risiko saja. Nah, saya kanal ini sudah beberapa kali sejak Februari, Maret kita sudah ingatkan bahwa sebenarnya ada tanda-tanda pemerintahan kesulitan kas, termasuk bayar THR yang 49 triliun jelang hari raya kemarin karena nggak ada uang cash. Maka perlu ngutang di depan gitu ya. Tapi ini udah menurut saya sudah ada kemajuan nih. Sayang bahasa-bahasa begini kan bukan bahasa masyarakat. Nah, dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menerapkan strategi front loading. Front loading ya, saya kira ingatkan lagi. Front loading ini bahasa teknis ya. Intinya belum butuh sudah ngutang gitu loh. Jadi kalau kita mau berencana ngutang sepanjang tahun tadi 776, mestinya kalau 4 bulan tuh berapa kan? Atau nunggu dulu nih pendapatan dikurangi belanja, surplus kok masa ngutang? Itu namanya front loading. Alasannya nih. Tapi kita berarti juga bisa membaca dong. Sebetulnya biarpun proses pendapatan dan belanja seperti itu, ada soal kas. Karena yang namanya pendapatan itu kan pengertiannya kadang dia tersebar di berbagai instrumen, maksudkan instrumennya. Masih di kas perbendaharaan kantor cabang perbendaharaan negara yang mana, mungkin juga di beberapa tempat itu menimbulkan ada urusan cash flow, jadi front loading. Sebelumnya front loading hanya diakui biasanya tidak terkait dengan cash tadi ya, tidak buffer cash. Ini cash buffer ini Wamenkyu ini biasanya hanya dikatakan front loading karena biar dapat utangan yang suku bunganya bisa terkontrol, waktunya timingnya tepat, lebih pada itu, lebih pada risiko. Nah ini dijelaskan oleh Bloomberg nih. Front loading adalah istilah untuk menyebut penarikan utang melalui penerbitan surat utang dalam jumlah besar di awal tahun anggaran. Ya bisa begitu, tapi ini juga pemirsa harus tahu, jurnalis yang nulis juga mudah-mudahan tahu, front loading bisa juga di akhir tahun anggaran, tapi untuk anggaran berikutnya. Jadi front loading ini sudah dilakukan bulan November, Desember tadi untuk tahun 2025. Jadi front loading itu tidak selalu di Januari, Februari, Maret. Intinya ngutang duluan gitu aja sebelum waktu yang membutuhkannya secara pembukuan. Nah, kalau kita lihat 4 bulan tetapi 45% sudah terrealisasi pembiayaan anggaran. Front loading lebih maju, jadi lebih ke sini. Dalam pemaparan kinerja APBN per Maret 2020, Sri Mulyani juga menjelaskan, memaparkan kenaikan pembiayaan karena pemerintah Indonesia menerapkan strategi front loading. Jadi ya, ini makanya saya bacakan pilih ya, ini biar kita kenalkan kepada publik lah. Front loading ini ya harus dipahami oleh publik. Jadi beda dengan keluarga. Keluarga mungkin ngutang setelah duitnya nggak cukup atau dalam waktu dekat nggak cukup. Kalau pemerintah bisa belum butuh atau belum butuh saat ini tapi diduga bulan depannya lagi butuh, ngutang sekarang, itu namanya front loading. Nah, memang kalau dilihat year on year kami melakukan strategi front loading untuk mengantisipasi ketidakpastian. Nah, ini alasannya cukup masuk akal ya. Karena dikhawatirkan ada masalah-masalah di bulan-bulan mendatang
sedia duit dululah dengan ngutang. Nah, tahun ini ketidakpastian even higher, lebih tinggi dari Presiden Donald Trump. Ekspektasi inflasi Amerika Serikat meningkat. FFR ya, Fed Fund Rate, suku bunga acuan Amerika Serikat, jadi dalam posisi sulit keputusan menurunkan suku bunga, kata Sri Mulyani. Jadi ya mumpung segini ya udah diambil aja. Tapi ini sebenarnya debatable ya kalau buat sesama ahli ya, sesama yang memahami. Oh benar, ngutang sekarang tuh lebih baik daripada nanti dari sisi ini. Dari sisi bunga, dari sisi jatuh tempo, dari sisi standby buying, standby buyer yang mau beli. Ya, tapi ini saya bacakan berita aja lah. Saya terus terang termasuk ekonom yang sering menganggap Kementerian Keuangan ini kurang transparan gitu loh. Menurut saya ini sudah ada sedikit kemajuan, tapi tetap kurang kalau buat saya. Nah, saya lanjut sehingga suku bunga cenderung bertahan tinggi dan hubungan Trump dengan Gubernur The Fed tidak terlalu baik terlihat. Ini intinya menambah risiko saja. Jadi ngutang dengan latar belakang itu, ia menilai strategi frontloading APBN sudah baik. Nah, saya harap bisa memberikan situasi APBN dan kenapa kita melaksanakan APBN dengan hati-hati. Ya, ini bahasanya bahasa keren semua. Saya perlu meringkas ya. Strategi frontloading artinya pemerintah khawatir di bulan-bulan mendatang sulit mencari utang. Mumpung sekarang ada yang mau beli SBN, terbitkan sekarang. Bahkan mulai November-Desember tahun lalu untuk tahun ini. Mengapa tidak dijelaskan secara lebih gamblang? Dan tadi secara halus, biasanya kalau Bu Sri Mulyani nggak mau ngomong itu cash buffer itu, tadi Wakil Menteri sudah ngomong, kan ada kebutuhan kas juga untuk cadangan kas. Dan cadangan kas itu kadang tidak soal terkait dengan risiko yang aneh-aneh, oh ini harus bayar ini itu, tapi duit kasnya, betul catatan pendapatan belanjanya segitu, tapi uang kas itu adalah soal manajemen kas. Nah, saya mengimbau melalui kanal ini, ada baiknya untuk selanjutnya, mengapa Kementerian Keuangan tidak menganggap rakyat ini makin cerdas, dan kalau perlu diberikan gambaran-gambaran yang lebih mencerdaskan, supaya kita semua itu kalaupun pemerintah sulit, juga ikut merasakan sulitnya. Bukan everything is okay, kami akan bisa menanganinya, masyarakat dibuat tenang gitu, tetapi dengan cara tidak memberikan informasi yang cukup transparan terhadap kondisi keuangan negara. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik.